Pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan dari DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi dari TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama datang dari Komisi 1 DPR RI yang melakukan kunjungan kerja reses ke Ibu Kota Negara. Dalam kunjungan ini, Komisi 1 DPR RI fokus pada kesiapan TNI dalam pengamanan Ibu Kota Negara, mengingat kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah yang akan menjadi pusat pemerintahan baru. Dan Komisi 1 juga menilai infrastruktur dan juga penyiapan personil TNI masih memerlukan percepatan serta dukungan penuh guna mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman keamanan di IKN. Komisi 1 DPR RI menilai infrastruktur dan penyiapan personal TNI masih memerlukan akselerasi serta dukungan penuh. Hal ini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman dan keamanan di IKN. Anggota Komisi 1 DPR RI Hasanuddin menjelaskan, kemampuan yang dilakukan oleh TNI masih kurang sempurna dalam kesiapannya terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara. Jadi tadi malam kita bahas tentang geopolitik, geostrategi, kemudian kemungkinan ancaman. Maka kemampuan yang disiapkan oleh TNI masih jauh dari pada kurang, ya, dari sempurna lah begitu, ya. Sehingga perlu untuk men-setting bagaimana, ya, agar penyiapan TNI di wilayah IKN ini terjadi akselerasi. Kalau rencana misalnya ada beberapa brigade, home base-nya belum ada. Baru ada satu kodim, ya, kodim IKN, itu saja mungkin baru 40% selesai untuk markas kodimnya. Ya, baru itu saja. Sehingga perlu ada akselerasi lebih lanjut. Lebih lanjut, Hasanuddin berharap percepatan pembangunan di IKN dapat segera direalisasikan, termasuk pembangunan perbatasan dan infrastruktur penting lainnya. Ia menekankan pentingnya kesiapan dan akselerasi pembangunan fasilitas militer di IKN agar saat pemindahan ibu kota terlaksana, TNI dan Polri sudah siap menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal. Dari Balikpapan, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, di mana datang dari kunjungan kerja reses Komisi 2 DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Bali. Di sini Komisi 2 DPR RI mengingatkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar untuk mengawasi kepemilikan tanah oleh warga negara asing agar tidak sampai menggusur penduduk asli Bali, dan juga mengingat tingginya minat warga negara asing untuk membeli tanah dan juga rumah di Bali. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, dan Permen Agraria Nomor 29 Tahun 2016 mengatur WNA yang memiliki izin tinggal di Indonesia bisa memiliki tanah dan bangunan dengan hak pakai atau hak sewa paling luas 2.000 meter persegi. Anggota Komisi 2 DPR RI mengingatkan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar mengawasi kepemilikan tanah oleh WNA agar tidak sampai menggusur penduduk asli Bali. Cornelis menilai, masalah pertanahan di wilayah Bali menjadi rawan karena banyak WNA yang berminat membeli tanah dan rumah di Bali. Masyarakat kita yang harus kita sadarkan, karena mereka berhak juga memiliki tanah. Nah, mereka berhak untuk punya hak pakai. Pulau Bali ini kan tidak luas. Nah, jadi orang semua mau, kalau masing-masing 2.000 meter persegi, kena 2.000 orang, kalikan 2.000 meter persegi udah berapa? Jadi nanti masyarakat Balinya sendiri itu tersingkir. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus menghimbau pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar aktif melakukan edukasi kepada masyarakat Bali terkait aturan kepemilikan tanah oleh WNA. Sebagaimana dikatakan, memang ada aturan main yang mengatur tentang hal itu, bahwa tanah di bawah 2.000 orang asing berhak untuk mendapatkan kepemilikan tanah itu. Tetapi bagaimanapun ini tentu harus hati-hati dalam menyikapi dan memproses terhadap kepemilikan itu. Dari Bali, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan.
Berita selanjutnya datang dari Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mewujudkan sinergi antara PPID Utama dan juga PPID Pelaksana. Sekjen DPR RI mendorong peningkatan aspek pelaksanaan, pemantauan dan juga evaluasi serta pemberian reward atas prestasi yang dicapai oleh PPID Pelaksana. Untuk mewujudkan sinergi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana, Sekjen DPR RI mendorong peningkatan aspek pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta pemberian reward atau prestasi yang dicapai oleh PPID Pelaksana. Deputi Bidang Persidangan Sekjen DPR RI Suprihartini mengatakan, PPID Pelaksana saat ini sudah mencapai tahap akhir. Penilaian terhadap PPID Pelaksana akan melalui proses wawancara terkait kinerja yang dilakukan. Ia berharap PPID Pelaksana lainnya di ruang lingkup Sekjen DPR RI memberikan kontribusi dan inovasi terhadap capaian kinerja agar mendapatkan reward dari Sekretariat Jenderal DPR RI guna menumbuhkan motivasi kinerja. Jadi kita berharap nanti dengan adanya kegiatan ini dapat menimbulkan motivasi dan inovasi bagi teman-teman di PPID Pelaksana bagaimana akses publik terhadap informasi yang ada di DPR RI ini dapat terpenuhi dengan baik dan tepat. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2009-2013 Alamsyah Saragih mengatakan, ada 3 aspek yang akan dinilai pada PPID Pelaksana, yakni komitmen, inovasi, dan tata kelola arsip. Nah saya salah satu sebagai bagian dari tim penilai yang mewawancara, lebih untuk melihat 3 aspek. 1, komitmen. Yang kedua, inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Ketiga, tentang tata kelola arsipnya di masing-masing. Nah, nanti hasil penilaian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal terhadap aspek teknis tadi, ditambah hasil penilaian kami, itu nanti kemudian akan didapatkan skor akhir untuk melihat. Bani dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Angka produksi sektor industri tekstil terus merosot jauh. Angka PHK massal pun meningkat. Setidaknya terjadi PHK terhadap 50.000 pekerja tekstil dan yang terbaru menyusul di 11.000 pekerja dari 6 perusahaan akan dirumahkan. Pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi tetap bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggara Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP untuk kedua kalinya di Jakarta pada tanggal 25 hingga 26 Juli 2024. Terbentuk karena latar belakang Indonesia dan negara kepulauan Pasifik yang memiliki potensi besar, guna meningkatkan kerjasama terutama dalam pengelolaan sumber daya laut yang meliputi lebih dari 70% wilayah kedaulatan. Mengundang 14 negara dan 2 negara bagian di kawasan Pasifik untuk berpartisipasi. IPPP membawa tema besar, yaitu Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development. IPPP berupaya memperkuat kerjasama antar parlemen dalam memajukan konektivitas dan pembangunan inklusif di kawasan Pasifik pada sektor maritim, lingkungan, perubahan iklim, bencana alam, sosial budaya,
hingga pendidikan. Kembali bersama kami di TVR 17. Tren fashion dari luar negeri membuat masyarakat berbondong-bondong menggunakan produk tekstil impor. Revisi kebijakan impor tekstil menjadi penyebab kekisruhan ini. Dan di sini DPR RI menilai belum ada keberpihakan dari pemerintah untuk melindungi produk tekstil dalam negeri karena produk impor membuat industri tekstil nasional babak belur. Dan pemirsa, saksikan liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Permintaan ekspor diyakini menjadi salah satu penyebab merosotnya angka produksi yang berimbas pada maraknya PHK di sektor industri tekstil. Saat ini, kecenderungan masyarakat lebih memilih menggunakan produk tekstil impor yang berakibat merosotnya angka permintaan produk tekstil dalam negeri. Gelombang PHK terjadi di sentra industri tekstil dan produk turunannya. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara mencatat terjadi PHK terhadap 50.000 pekerja. Yang terbaru, menyusul 11.000 pekerja dari 6 perusahaan akan dirumahkan. Revisi kebijakan impor tekstil menjadi penyebab kekisruhan ini. DPR RI menilai belum ada keberpihakan dari pemerintah untuk melindungi produk tekstil dalam negeri. Karena produk impor membuat industri tekstil nasional babak belur. Pembahasan APBN demi APBN semenjak 5 tahun terakhir ini nyaris tidak ada. Untuk itu ya kami menyarankan ini dihadirkan kembali. Karena apa? Teknologi nggak bisa dipungkiri. Keniscayaan terhadap kemajuan teknologi baik dari China maupun di luar China ini sangat maju, ya, yang membuat tingkat efisiensi yang tinggi. Nah kalau ya efisiensi kita lemah, tentunya kompetitif kita pasti lemah. Justru karena itu ya pemerintah harus hadir. Dan tanda kutip manajemen keuangan negara terhadap kebijakan-kebijakan lembaga perbankan, jangan dong, sudah belasan tahun ya industri tekstil ini dianaktirikan ya di Republik kita ini. Ini yang kami menyedihkan sekali. Sementara industri tekstil ini kita masih punya prospek yang baik kok ya, dengan besarnya penduduk kita ini jangan menjadi sasaran empuk daripada negara-negara China yang selama ini memberikan. Pemerintah harus segera memperketat keran impor agar tidak semakin mematikan industri dalam negeri. DPR RI menyarankan pemerintah mencari celah untuk mengubah peraturan Kementerian Perdagangan yang lebih berpihak pada industri tekstil nasional. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor dinilai mengganggu basis produksi dalam negeri karena meniadakan pertimbangan teknis impor pakaian jadi. Gelombang PHK dapat berimbas pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta menurunnya daya beli masyarakat. Pemerintah didesak menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak mengganggu agenda pembangunan dan kemampuan fiskal. Ya, saya kira target pemerintah ya kalau untuk memperkuat fiskal ya memang bisa terganggu juga kalau misalnya tingkat konsumsi masyarakat juga lemah karena memang lagi sulit kan begitu. Apalagi kemudian dengan kehilangan pekerjaan ya otomatis kemampuan daya beli masyarakat juga akan semakin berkurang. Sangat-sangat berkurang dan berada di titik yang sangat mengkhawatirkan. Nah, makanya kita doronglah pemerintah ini dengan Kemenko-nya itu untuk sesegera mungkin mengantisipasi jangan sampai kemudian ini menjadi gelombang yang jauh lebih besar dan nanti keteteran. Untuk mengurai persoalan ini, DPR RI menyarankan intervensi penuh pemerintah pusat, baik Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Bantuan pembiayaan perbankan, perketat barang impor, dan kebijakan non-tarif perlu menjadi program prioritas. Hal ini untuk mendorong produk tekstil nasional lebih kompetitif dan tetap berproduksi.
Nah, itu yang perlu inovasi-inovasi dari pemerintah. Pemerintah harus memberikan proteksi agar pabrik-pabrik kita itu bisa lebih kompetitif produknya, produk tekstilnya. Baik dari segi perbankan, bagaimana harus bunga kredit yang murah, juga urusan-urusan birokrasi, sehingga mereka bisa menekan cost-nya, tapi bisa bersaing. Tapi dari sisi peraturan pemerintah juga harus jangan memberikan kelonggaran yang terlalu rileks kepada impor hasil-hasil tekstil. Baru yang berikutnya dari pemerintah bagaimana membuat inovasi, mengeluarkan peraturan-peraturan yang membatasi dengan kebijakan-kebijakan non-tarif. Sehingga produk tekstil domestik itu bisa lebih kompetisi. Kalau enggak. Tim TVR Parlemen melaporkan. Forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership atau IPPP akan digelar pada 24 hingga 26 Juli mendatang di DPR RI sebagai tuan rumah terus melakukan persiapan untuk menyambut tamu-tamu dari negara Pasifik. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan hadir saat lagi, tetap bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali bersama kami di TVR 17 terkait dengan agenda IPPP. Hari ini DPR RI menyelenggarakan gladi resik untuk mematangkan acara tersebut. Lantas sampai sejauh mana persiapan DPR RI menyelenggarakan agenda ini? Berikut laporan dari rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Saat ini saya sedang berada di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, yang dimana pada saat ini tengah berlangsung gladi resik persiapan DPR RI dalam menyelenggarakan Forum Indonesia Pacific Parliament Partnership atau IPP yang kedua, di mana digelar pada 24 hingga 26 Juli 2024 di Jakarta. Dan untuk diketahui pemirsa bahwa IPPP pertama diinisiasi oleh Indonesia di tahun 2018, yang saat itu
DPR RI dipimpin oleh Bapak Bambang Susatyo. Dan pertemuan ini pemirsa berkiblat pada target pembangunan berkelanjutan 2030 serta untuk membangun kemitraan serta kerjasama negara-negara di kawasan Pasifik. Dengan kesamaan garis pantai luas pemirsa dan juga sumber daya laut yang melimpah diharapkan dapat mendorong eksplorasi dari potensi ekonomi biru yang meningkatkan tentunya dari ekonomi serta juga ketahanan maritim yang berkelanjutan. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwa forum IPPP ini DPR RI mengundang 16 parlemen negara di kawasan Pasifik. Ada beberapa yaitu Kepulauan Cook, negara federasi dari Mikronesia, ada Fiji, Kiribati, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa, juga ada Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Polinesia, serta juga terakhir ada Kaledonia. Dan untuk diketahui pemirsa bahwa Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Fadlizon, sebelumnya juga telah menyampaikan betapa pentingnya pertemuan tersebut dalam membahas isu-isu yang aktual dan relevan pada pengembangan dari ekonomi sumber daya manusia di kawasan Pasifik. Dan pada agenda IPP yang kedua ini pemirsa, ada beberapa poin penting yang akan dibahas pada pertemuan IPP ini, yaitu pertama membahas tentang peluang dan tantangan untuk mewujudkan kerjasama di kawasan Pasifik. Yang kedua juga peran budaya dan kesenian untuk mempromosikan interaksi dan kerjasama yang lebih dekat antara negara-negara di kawasan Pasifik. Yang ketiga juga pemirsa melindungi perairan dan lingkungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan laut, serta mendukung kerjasama antara masyarakat di kawasan Pasifik. Dan untuk agenda ini pemirsa penyambutan para delegasi nantinya langsung dipimpin oleh Ketua Komite dari IPPP sendiri yaitu Bapak Fadlizon, dan acara pembukaan nanti juga akan dipimpin oleh Ketua dari DPR RI yaitu Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Serta juga terdapat keynote address oleh Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo. Dan dapat saya laporkan dari tempat saya berdiri ini pemirsa, persiapan sudah mencapai 99% dan untuk pembukaan acara dan forum pertemuan akan berlangsung di Hotel Fairmont Jakarta. Dan setelah itu pemirsa, delegasi akan berkunjung ke gedung DPR dan mendatangi ruang rapat paripurna 1 di tempat saya berdiri saat ini. Dan tidak hanya dibawa ke ruang rapat paripurna saja pemirsa, nantinya juga para delegasi akan diajak tour building ke beberapa sudut di gedung DPR ini pemirsa, serta seperti mengunjungi Museum DPR RI. Dan hadirnya Parlemen Negara Pasifik di gedung DPR ini pemirsa juga akan menjadi sebuah momentum untuk memperkenalkan DPR RI di tingkat regional. Dan untuk diketahui juga bahwa gedung DPR ini dibangun sejak zaman Presiden Soekarno. Dan awalnya pemirsa diperuntukkan bagi penyelenggaraan Conference of the New Emerging Forces atau CONEFO. Dan pemirsa untuk pembahasan IPPP ini nantinya akan didorong pada praktek ekonomi biru yang memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, adil, dan terintegrasi. Dan hal ini juga didukung pemirsa melalui dokumen hasil konferensi kelautan PBB pada tahun 2017 yang diharapkan penerapan ekonomi biru nantinya berdampak pada perlindungan SDA laut yang berkelanjutan termasuk melalui pengelolaan dan budidaya, perikanan maupun pariwisata. Dan pemirsa tentunya dapat mengetahui dan menyaksikan langsung forum IPPP hanya di TVR Parlemen. Demikian yang dapat saya laporkan pemirsa dari Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. Saya Vincent Aldi, kembali ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir,
pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. We share the same ocean, a common heritage, and wisdom of the Pacific. A region with abundant potentials and playing a significant role in shaping regional and global architecture. We are among the most important maritime regions worldwide, influencing areas such as marine biodiversity, food and energy security, and international trade. The second meeting of Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership aimed to strengthen the collaboration between parliaments in the region. We will build momentum for strengthening regional connectivity, providing an opportunity to create a better future for our people and the region. Kembali bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan beserta dengan rekan kami Diva Rizka. Terima kasih rekan Anggun. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online nasional hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu BKSAP DPR RI menyerukan dunia untuk mengusir Israel dari wilayah Palestina. Pemirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Di sini beberapa media online menyebutkan bahwa Mahkamah Internasional atau International Court of Justice memutuskan pendudukan Israel atas wilayah Palestina selama beberapa dekade adalah ilegal dan harus diakhiri secepat mungkin. Selain itu, ICJ juga memerintahkan Israel untuk segera mengangkat kaki dari wilayah Palestina karena keberadaannya melanggar hukum internasional. Pemirsa, terkait hal ini, Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI, Fadlizon, memberikan tanggapan positif bahwa mengapresiasi dan menilai keputusan ICJ ini sebagai langkah bersejarah. Fadlizon juga mendesak implementasi konsekuensi hukum keputusan ICJ ini secara konkret. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline yaitu Komisi 2 DPR RI menyoroti kepemilikan tanah oleh warga negara asing di Bali. Pemirsa, Anda bisa lihat di layar kaca Anda. Di sini Komisi 2 DPR RI menyuarakan kekhawatirannya terkait meningkatnya kepemilikan tanah warga negara asing di Bali. Terkait hal ini, anggota Komisi 2 DPR RI, Cornelis, menegaskan perlu adanya pengawasan ketat terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah oleh pihak warga negara asing guna melindungi hak-hak penduduk lokal dan juga menjaga keaslian budaya Bali. Tapi pemirsa, selain itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus, juga mengingatkan bahwa reforma agraria harus berfokus pada keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan juga pemanfaatan tanah, di mana penataan kembali struktur penguasaan tanah sangat penting untuk memakmurkan rakyat. Dan oleh karena itu, Komisi 2 mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan agraria dan juga ekonomi, serta melestarikan lingkungan dan budaya Bali. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional hari ini yang membahas terkait dengan BKSAP DPR RI, menyerukan dunia usir Israel dari wilayah Palestina, dan juga berita mengenai Komisi 2 DPR RI yang menyoroti kepemilikan tanah oleh warga negara asing di Bali. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 pemirsa edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.